Hai hai hai, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mulyana, praktisi di bidang tata boga dan instruktur pelatihan Bakery and Pastry di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Materi selanjutnya adalah membuat Danish Pastry dan Puff Pastry. Pengertian pastry secara umum. Pastry adalah jenis makanan dari beberapa kombinasi bahan yang pada umumnya berasa manis. Adonan pastry biasanya mengandung mentega atau lemak, bentuknya berlapis-lapis atau berlembar-lembar melalui tahap pembakaran. Jenis makanan ini biasanya disajikan sebagai hidangan penutup. Walaupun Danish Pastry dan Puff Pastry mempunyai persamaan dalam adonan yang bentuknya berlapis-lapis, namun sebenarnya perbedaannya sangat mendalam, yaitu bahan olahan Danish Pastry harus menunggu proses pengembangan sebelum proses pemanggangan karena di dalam bahan olahan jenis Danish Pastry terdapat ragi atau pengembang. Sedangkan bahan olahan Puff Pastry tidak perlu menunggu proses pengembangan sebelum proses pemanggangan karena tidak mengandung ragi atau bahan pengembang. Langkah-langkah untuk membuat pastry adalah: pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat pastry. Yang kedua, siapkan alat-alat untuk membuat pastry. Dan yang ketiga, penyediaan dan penataan peralatan bahan memasak di tempat mereka bekerja atau area kerja. Tahap pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat pastry dan puff pastry. Yang pertama, kita akan membuat salah satu produk olahan puff pastry, yaitu yang pertama, coklat banana bolen atau pisang coklat bolen. Dan yang kedua, cheese banana bolen atau pisang keju bolen. Langkah pertama adalah siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, tepung protein tinggi sebanyak 500 gram, butter laminasi sebanyak 50 gram, ada mentega sebanyak 50 gram, lalu ada gula pasir sebanyak 15 gram, dan ada garam sebanyak 3 gram. Selanjutnya air 200 ml. Kita tambahkan pula ada telur 2 butir. Dan untuk proses laminasinya kita menggunakan butter laminasi sebanyak 150 gram. Untuk bahan tambahan, isian, dan toppingnya, kita menggunakan ada pisang ambon, ada keju cheddar dengan dipotong per batang, ada juga keju cheddar yang sudah diparut, lalu ada coklat stick, dan yang terakhir ada mesis coklat. Bahan dasar dari bolen pisang coklat dan bolen pisang keju adalah sama. Yang membedakan hanya isiannya saja. Produk olahan Danish Pastry yaitu 1. Croissant, dan yang kedua Danish Raisin,
Siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Ada tepung protein tinggi sebanyak 1000 gram atau 1 kilo. Ada juga ragi atau bahan pengembang sebanyak 17 gram. Selanjutnya ada susu bubuk 55 gram. Ada juga gula sebanyak 110 gram. Lalu tambahkan garam sebanyak 20 gram dan air sebanyak 600 ml. Lalu yang terakhir, butter laminasi 200 gram. Croissant dan Danish Raisin ini adalah produk yang berbeda tetapi menggunakan bahan yang sama. Perbedaannya adalah untuk produk croissant adalah dari segi bentuk. Dan untuk Danish Raisin adalah perbedaannya dari isiannya. Siapkan alat-alat untuk membuat pastry. Di antaranya whisking bowl, loyang persegi ukuran 30 x 10 cm, ada rolling pin dari bahan kayu, penyediaan dan penataan peralatan bahan memasak di tempat mereka bekerja atau area kerja. Penyediaan dan penataan peralatan bahan memasak di area kerja harus dibuat senyaman mungkin untuk memasak dan juga memudahkan dalam pergerakan pekerja. Tempat menaruh peralatan memasak dan bahan tidak berjauhan satu sama lainnya. Kenyamanan di dapur yang harus diperhatikan berkaitan dengan postur tubuh pekerja. Kesimpulannya, area kerja memasak harus memberikan kenyamanan dalam bekerja di dapur dan mengurangi keluhan terhadap tubuh yang mudah lelah dalam bekerja. Dengan demikian, kondisi kerja yang aman, nyaman, sehat, dan efisien dapat tercapai. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata boga, yaitu pelatihan Bakery and Pastry, dilakukan melalui video tutorial ini. Saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo, kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo, sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik? Dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya? Sebagai tindak lanjut pembelajaran. Selamat mencoba. Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu
pada materi pembelajaran selanjutnya. Dadah!